Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhaswarji ini. Dan kali ini teman-teman kita mau membahas tentang Google Doodle lagi nih. Nah, Google Doodle ini tanggal 22 Januari tahun 2022 kemarin tuh memperingati seorang aktivis perempuan asal Pakistan atau yang sekarang itu menjadi Bangladesh. Nah, beliau adalah Perwin Rahman. Siapakah Perwin Rahman ini sehingga Google menjadikan beliau sebagai logo untuk Google Doodle di tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 22 Januari. Apakah kontribusi dari Perwin Rahman ini untuk menjadi inspirasi bagi kita? Akan kita simak bareng-bareng di video kali ini. 22 Januari 2022, ulang tahun Perwin Rahman yang ke-65. Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-65 aktivis sosial, arsitek dan perencana kota Pakistan yang bernama Perwin Rahman, yang mengabdikan hidupnya untuk mengangkat komunitas yang terpinggirkan. Perwin Rahman lahir pada hari ini, yaitu pada tanggal 22 Januari kemarin, pada tahun 1957 di Dhaka, Pakistan. Sekarang masuknya ikut Bangladesh. Setelah pembagian Pakistan pada tahun 1971, dia pindah bersama keluarganya ke Karachi. Rahman belajar arsitektur dan melanjutkan untuk mendapatkan gelar master di bidang perumahan, bangunan, dan perencanaan kota dari Institut Studi Perumahan di Rotterdam, Belanda. Pengalaman pribadi Rahman tentang perpindahannya menginspirasi untuk mengejar karir mengadvokasi keamanan perumahan. Dan pada tahun 1982, dia mulai bekerja sebagai pekerja magang yang tidak dibayar untuk proyek percontohan Orangi atau OPP. Organisasi ini berfokus pada sanitasi, perumahan, dan perawatan kesehatan di kota Orangi di pinggiran Karachi, salah satu pemukiman informal terbesar di dunia. Di sini, banyak penduduk yang tidak bisa mengandalkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak atas rumah mereka dan sering diusir untuk proyek konstruksi. Dari mendokumentasikan batas-batas properti dan informasi kepemilikan dengan cermat, hingga mempelopori pendidikan dan juga inisiatif keterlibatan masyarakat, pekerjaan Perwin Rahman segera menjadi bagian integral dalam melindungi komunitas rentan di kawasan itu. Dedikasi Perwin Rahman untuk membantu 1,5 juta penduduk Orangiton atau kota Orangi melindungi hak atas tanah mereka menyebabkan penunjukannya sebagai kepala program perumahan dan sanitasi dari OPP. Dengan Rahman memimpin, OPP bermitra dengan pemerintah untuk mendirikan 650 sekolah swasta, 700 klinik kesehatan, dan 40.000 usaha kecil. Dia telah diberikan banyak penghargaan untuk prestasinya, terutama Sitara-e-Shujat, penghargaan Orde Keberanian dari Pakistan dan sekarang menjadi Bangladesh, dan usahanya telah memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pemukiman Pakistan dikembangkan hingga hari ini. Itu untuk memperingati pada tanggal 22 Januari kemarin itu untuk memperingati Perwin Rahman, yaitu seorang aktivis yang membela hak-hak atas tanah dari keluarga yang kurang mampu di daerah pinggiran kota Karachi. Perwin Rahman sendiri lahir pada tanggal 22 Januari 1957 dan meninggal pada 13 Maret 2013. Beliau adalah seorang aktivis sosial Pakistan, direktur lembaga penelitian dan pelatihan proyek percontohan Orangi. Dia dibunuh pada 13 Maret 2013. Secara biografinya, Perwin Rahman lahir di Dhaka, kemudian terletak di Pakistan Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, berasal dari keluarga Bihari yang pindah ke Karachi setelah perang saudara di Pakistan Timur pada 1971. Dia memperoleh gelar sarjana arsitektur seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu dari Sekolah Tinggi Teknik dan Teknologi Dawood, dan gelar pascasarjana diploma di bidang perumahan, bangunan, dan perencanaan kota pada tahun 1986 dari Institute of Housing Studies di Rotterdam, Belanda. Kemudian dia juga mendirikan LSM Urban Resource Center Karachi dan juga merupakan bagian dari dewan LSM lainnya yang bekerja untuk jaminan rendah dan Orangi
Satri Charitable Trust atau OPP-OCT, Keuangan Mikro OPP. Dia mengajar di Universitas Karachi, Universitas NED, Sekolah Seni dan Arsitektur Lembah Indus, dan Sekolah Tinggi Teknik dan Teknologi Dawood. Semuanya berlokasi di Karachi. Dia adalah saudara perempuan dari penulis dan guru Aquila Ismail. Nah, beliau atau Perwin Rahman ini sendiri juga menjadi salah seorang aktivis untuk ya LSM, ya, mendirikan LSM untuk ya itu Urban Resource Center atau pelindungan terhadap hak-hak dari tanah para kaum warga miskin di daerah Pakistan. Kemudian untuk pembunuhan dan investigasinya, dia itu dibunuh pada tanggal 13 Maret 2013, tewas ketika 4 pria bersenjata menembaki kendaraannya di dekat kantor polisi Pirabat selama 28 tahun untuk hak tanah dan layanan dasar bagi masyarakat miskin Pakistan. Rahman telah menjadi pengkritik yang belak-belakan terhadap mafia tanah di Karachi dan pelindungan politik mereka. Rahman telah berpura-pura di masa lalu bahwa dia telah menerima ancaman pembunuhan. Pada suatu titik, beberapa pria bersenjata menyerbu kantornya dan memerintahkan stafnya untuk pergi. Tersangka utama dalam pembunuhan Rahman ditangkap dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh polisi Karachi dan Mansehra di Mansehra, Pakistan. Tersangka Ahmed Han alias Papu Kashmir ditangkap di Mansehra. Setiap hari polisi membunuh seorang agen Taliban bernama Qori Bilal dalam sebuah pertemuan dan mengklaim bahwa dia adalah pembunuhnya, sehingga kasus-kasus tersebut kemudian ditutup. Pada tanggal 15 April 2014, Mahkamah Agung Pakistan telah memerintahkan pihak untuk melakukan penyelidikan baru atas pembunuhan Parim Rahman ini setelah penyelidiki yudisial mengungkapkan bahwa polisi telah berhasil menyelidiki tersebut. Dan untuk jenis seperti Salim Kancil dan juga ini ya aktivis-aktivis Indonesia lainnya yang dibunuh juga. Kemudian untuk penghormatan dan penghargaan yang dimiliki oleh Perwin Rahman ini, beliau sebagai keanggotaan seumur hidup dari kehormatan Akademi Air Internasional yang berbasis di Oslo, Norwegia. Kemudian ada penghargaan Jaicis 1986 untuk pekerjaan komunitas. Kemudian pada tahun 1994 penghargaan Lembaga Penelitian Gedung Nasional untuk Perumahan. 1996 praktik terbaik UN Habitat dengan OPP RTI. 1997 Vice Foundation Award untuk penelitian komunitas. Kemudian penghargaan Rotary Club 2001 untuk layanan kejuruan. Pemenang penghargaan Habitat Dunia pada tahun 2001. 2013 Sitara Husadat atau Orde Keberanian Anumerta diberikan oleh Presiden Pakistan pada 23 Maret 2013 setelah beliau terbunuh 10 hari. Kemudian Google merayakan ulang tahun yang ke-65 dengan Google Doodle di tanggal 22 Januari tahun 2022 ini. Nah, itulah teman-teman. Jadi Perwin Rahman ini adalah seorang aktivis perempuan asal Pakistan yang disebut juga sebagai Mother of Karachi. Di situ dia memperjuangkan hak-hak bagi seorang warga negara untuk hak atas tanah. Karena apa? Karena banyak tuh orang-orang Pakistan di sana yang tempat tinggalnya itu selalu direlokasi terus menerus atau digusur sana sini gitu. Nah, beliau itu memperjuangkan hak atas tanah tersebut gitu agar dia itu bisa menetap gitu kan. Sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengusaha, ya pokoknya seorang mafia di situ, mafia bisnis tentu saja, yang memanfaatkan tanah dan memandang beliau itu sebagai ancaman gitu, sehingga akhirnya terbunuh tuh. Entah kenapa aktivis-aktivis seperti itu kebanyakan meninggalnya memang dibunuh secara terencana gitu ya, karena memang membahayakan para mafia-mafia itu mungkin gerakannya gitu. Seperti di Indonesia itu ada seperti ya misalkan Salim Kancil, kemudian ada Munir, aktivis HAM, aktivis petani gitu kan, aktivis tanah gitu, pertanahan, dan banyak lagi aktivis-aktivis lainnya baik di Indonesia maupun di luar sana, di internasional ya, di negara-negara manapun. Aktivis-aktivis semacam itu seperti kemarin juga kita bahas Martin Luther King, itu kebanyakan meninggalnya itu karena dibunuh. Kenapa dibunuh? Ya tentu saja karena mengancam bisnis dari seorang mafia-mafia tadi. Mirisnya seperti itu ya.
Memang sih memang sudah menjadi resiko bagi seorang aktivis bahwa setiap gerakannya yang dilakukan karena memang membela orang-orang kecil, orang-orang pinggiran, orang-orang ya buruh bahkan ataupun orang-orang miskin di sekitaran situ, orang-orang kelas rendah, memang resikonya akan diancam seperti itu. Entah itu diancam bahkan sampai dilakukan pembunuhan kepadanya gitu. Aktivis-aktivis banyak banget yang seperti itu. Nah, tetapi memang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh aktivis ini sangat berpengaruh dan sangat menginspirasi bagi orang-orang lain, sehingga muncullah aktivis-aktivis lain. Ya pokoknya itu intinya, kalau misalkan mati satu tumbuh seribu gitu. Prinsipnya kan seperti itu, karena ketika dia mati, dia itu seperti halnya tumbuhan ditanam, ya kan, meninggal, dia akan memunculkan benih-benih baru gitu, dia akan menjadi bunga, dan bunga itu menjadi ada biji-bijinya kan, dan itu benih-benih baru juga di situ. Jadi satu aktivis meninggal, maka akan tumbuh ribuan aktivis lain di berbagai daerah di situ. Nah itu teman-teman, inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Perwin Rahman. Ini adalah aktivis sosial di Pakistan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita untuk tetap membela kebenaran, untuk tetap membela hak-hak kita dan hak-hak orang-orang yang tertindas di sekitar kita atau termarginalkan gitu-gitu. Dan semoga juga bisa membuka mata hati bagi para mafia-mafia itu untuk sadar bahwa yang dilakukannya itu bisa merugikan orang banyak, dan semoga bisa berhenti untuk berlaku seperti itu, karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau di Indonesia keadilan bagi seluruh manusia itu patut untuk diperjuangkan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Google Doodle lainnya. Bye bye.